Ya, Nabi Muhammad ini nama yang dikatakan terkenal, artinya Ahmad, Muhammad ini yang terkenal, yang dikenal Rasulullah. Sehingga kita umat menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad, karena akhlak yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ulama sahabah dikatakan karena mantu Rasulullah. Karena tersebut ahlul kisah Sayyidina Ali termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, kita melihat keutamaan apa segala macam ini, adab akhlak. Orang ngerti kebaikan ini orang ihsan, orang yang baik. Bahkan sudah ia punya akhlak, Allah beri kedudukan muhsinin, wali. Bayangkan. Ada habib, yo, ada habaib. Ada habaib, ada anak muda manggil dia Habib. Nah, itu kata guru, itu dia orang yang manggil Habib dapat hidayah. Bayangkan. Karena apa? Karena habaib zuriyah Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi bi'anna Muhammad karena Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Allah mengatakan, andai kita mengharapkan dilihatnya Allah, dicinta Allah, yuhibbukumullah, akan mendapatkan kecintaan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, dikatakan. Fattabi'uni, disuruh Nabi katakan kepada kita dari wahyu Al-Quran ini untuk kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad. Akhlak langsung keluar, pandangan mata benar, yang didengar telinga rapi, cara pakaian ngikuti Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah senang warna abiyat, warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Lailatul Jum'ah, di hari Kamis malam Jumat ini, di Majlis Al-Khair, Allah masih memberikan mata ini nikmat. Allah masih memberikan badan ini nikmat sehat. Allah masih memberikan selalu kelezatan lidah dalam membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sesaat nanti akan ajal, akan melihat umur, akan ketemu malaikat Israel alaihi salam, akan dibawa ke alam kubur, ke alam barzah, yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kedekatan hati-hati kita kepada hati Sayyidina Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Khadim Majlis Al-Khair Ustaz Syafi'i, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antum-antumah jamaah Majlis Al-Khair mudah-mudahan digobul hajat, dimanfaatkan berkah ilmu dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, terutama disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan al-adab fauqal ilm. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi kita melihat apa yang dikerjakan Rasulullah
yang paling utama terutama salat. Ketika turun perintah salat ketika Mi'raj Rasul. Ketika 27 Rajab. Dikatakan itu Syahrul Asam. Bulan di mana khusuk, ya, telinga ini ditutup. Segala sesuatu perkara dalam dunia, dalam ibadah kita yang wajib, yang makruh, yang tadi Ustaz Syafi'i katakan yang mubah, semua hukum ada di mubah, terus yang sunnah. Di sana ada satu keterangan yang harus kita jalani, yaitu tumaninah, khusuk dalam mengerjakan. Asam dikatakan di bulan Rajab itu telinga ini harus benar-benar terjaga dari segala keburukan. Nah, terutama melihat bagaimana salatnya Rasul, adab, akhlak ini paling utama ketika seorang itu di hadapan Allah yang dikatakan salat. Khusuk mengerjakannya. Orang tua kalau ngelihat anaknya sholat dia senang dapat doa. Bahkan orang lain kalau ngelihat orang dia soleh sesama muslim dia senang dapat doa. Memang sesama muslim saling mendoakan. Ya. Meminta ampunan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, minta diangkat derajatnya. Tapi nggak sholat, ya nggak mungkin. Ya, derajatnya bisa dilihat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pahala salat luar biasa. Orang ngerjakan salat ini orang yang dekat dengan Allah. Wali min auliyaillah, salatnya enggak karuan banyaknya. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra daripada Sayyidina Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan al-alamatu alam, orang paling derajatnya paling tinggi, bayangkan kewaliannya mengungguli Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Bayangkan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dia bilang yang tukang sujud. Kenapa? Karena setiap hari, ya, bukan sesekali, setiap hari, setiap malam dihidupkan qiyamul lail, sunnah Rasulullah, sunnah datuknya. Ya, salat tahajud itu 1000 rakaat, 500 kali salam setiap malam. Itu adab. Dilihat munawar, hati seorang itu bercahaya dan memikirkan Rasulullah di waktu-waktu yang Allah berikan hidayah. Jadi waktu menjadi berkah di saat hati kita nyambung ke Rasulullah. Duduk dalam membaca ratib al-idrus, Syamsus Sumus, matahari di atas matahari, Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus mendapatkan berkah karena dia auliyanya Allah. Kita mendapatkan sir daripada fadilatus sunnah Nabi SAW, zikrul anbiya, zikrullah, selawat kita di sana, membaca maulid riwayat Nabi Muhammad. Ini kisah besar Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ini nama yang dikatakan terkenal, artinya Ahmad, Muhammad ini yang terkenal, yang dikenal Rasulullah. Sehingga kita umat menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Karena akhlak yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ulama sahabah dikatakan karena mantu Rasulullah. Karena tersebut ahlul kisah Sayyidina Ali termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, kita melihat keutamaan apa segala macam ini adab akhlak. Orang ngerti kebaikan ini orang ihsan, orang yang baik. Bahkan sudah ia punya akhlak, Allah beri kedudukan muhsinin, wali. Bayangkan. Ada habib, ya, ada habaib. Ada habaib, ada anak muda manggil dia Habib. Nah, itu kata guru, itu dia orang yang manggil Habib dapat hidayah. Bayangkan. Karena apa? Karena habaib zuriyah Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi bi'anna Muhammad karena Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Allah mengatakan, andai kita mengharapkan dilihatnya Allah, dicinta Allah, yuhibbukumullah,
akan mendapatkan kecintaan Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, dikatakan. Fattabi'uni. Disuruh Nabi katakan kepada kita dari wahyu Al-Quran ini untuk kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad. Akhlak langsung keluar. Pandangan mata benar. Yang didengar telinga rapi. Cara pakaian ngikuti Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah senang warna abiyat. Warna putih. Peci putih segala macam. Menyenangkan hati Rasulullah Nabi Muhammad. Fattabi'uni, disuruh mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Ini kalam Al-Quran harfan, setiap huruf ada sir, ada keterangannya yang akan mendapatkan daripada fadilah yang fardu dan fadilah sunnahnya. Kita mengikuti Nabi Muhammad berarti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad. Disuruh mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad. Ngerti Rasul, ismuhu Ahmad. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan berikan. Ini mengatakan Allah akan memberikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu dia Allah ridha, Allah hapuskan dulu dosa kita. Tertib. Pertama kita dihapus dosa. Ya walaupun anak ngerasa nggak punya dosa, ya nggak boleh. Tetap kita berharap kita diampuni dosa. Karena makhalul khata' wa nisyan, dikatakan. Manusia itu nggak lepas dari kesalahan dan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Iya, Allah katakan akan Allah hapuskan dosa. Hati-hati. Kenapa? Karena manusia ini makhalul khata', tempatnya salah. Nggak bisa orang. Bayangkan ini Al-Quran Al-Karim yang dikatakan di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Ada pengkhususan yang harus seorang itu ngerti apa yang dibawa ini, Al-Quran ini. Ya faham, dia orang Islam, agamanya Islam, syahadat, salat, kitab ngerti dalam imannya Al-Quran, tapi membawa amanah. Apakah dia mampu selalu dengan salat ini adab akan terlihat. Munawarnya hati, bersinarnya hati ini karena Allah memberikan sir manfaat wudunya, benar wudunya, cara salatnya, khusyuk tumaninah dalam mengerjakannya. Ini orang yang spesial yang dilihat Allah karena Allah ampuni dosa orang ini. Ini orang yang diberi kemuliaan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berikan semua itu. Allah berikan segala kenikmatan. Lah bayangkan di surga kekal, ya. Di surga kekal. Gak ada orang harap kekal di neraka. Tapi di surga harus kekal, bayangkan. Itu rahmat Allah. Diukur-ukur nggak kuat. Lah begitu juga Quran, kalam Allah. Nggak mampu. Kalau kita melihat segala sesuatu pandangan mata kita manusia. Kita merasakan apa sebagaimana kuat hati kita manusia. Apa yang kita dengar, apa yang kita sangka kepada sesama manusia, na'udzubillah min dzalik. Ya, berburuk sangka su'dzan. Nah, ini enggak benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Khalik, ada yang ngatur. Bagaimana kita terlihat di hadapan orang, kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Senyum Rasulullah. Nabi murah senyum Nabi Muhammad. Apa yang mahal dari Rasulullah? Al-Quran. Apa yang mulia dari diri Rasulullah? Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat terbesar Sayyidina Muhammad Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang mulia. Begitu mata itu orang mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan sir, itulah yang dikatakan dia mempunyai pandangan yang karim, yang mulia. Begitu pendengaran seorang ini mendapatkan sir keridhaan Allah, inilah yang dikatakan pendengaran yang mulia, yang karim, yang mulia. Begitu badan seorang ini terpisah dari badannya, rohnya di akhir hayat seorang itu, ia mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ya, karena Rasulullah mati luar biasa. Rasulullah bi ahsan khitam, sebaik-baik ketika semua makhluk Allah itu meninggalkan ruh dari jasadnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah memberikan apa?
apa yang dirasa kita umat ketika kita naza itu ditanggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikutin akhlak Rasulullah itu menandakan orang ini habbir Rasul, cinta kepada Rasulullah. Nggak ngikuti akhlak Nabi Muhammad, nggak punya adab, berarti dia jauh dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemuliaan seorang karena apa? Seorang mendapatkan kemuliaan karena ibadah, karena salat. As-salatu imaduddin. Man agamaha faqad agamadin. Siapa orang mendirikan salat, maka ia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa dia meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan dirinya sendiri. Ya, dia menghancurkan agama. Apa yang dikatakan seorang dia beramal baik selama di dunia terus mati husnul khatimah, dia nggak dapat. Dia hancur, dia rusak, akhlaknya bejat, akhirnya nggak mendapatkan luas barzahnya, nggak mendapatkan husnul khatimahnya, su'ul khatimah. Di akhir hayat nggak seneng hidupnya, di dunia sengsara, di akhirat sengsara, nggak sesuai ajaran adinu Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak sesuai. Kita meminta kepada Allah senang di dunia bisa menunjukkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kuat dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu fitnah segala macam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pantang ketika melihat umat Nabi Muhammad, Allah nggak berikan apa keutamaannya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia Habibullah Rasulullah. Nabi Muhammad kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ini, sehingga dikatakan dalam satu hadis qudsi, man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allah katakan, enggak akan hancur agama seorang itu, enggak akan ia gampang meninggalkan salat, wallahi demi Allah, karena Allah habbir Rasul, karena dia Nabi Muhammad kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu janji Allah. Kita nuntut sama Allah. Kalau kita di dunia salawat, kita sering nyebut nama Nabi Muhammad, salat nggak pernah ditinggalkan. Begitu mati, kita ditemui malaikat munkar nakir, kita minta kepada Allah biar Allah buktikan yang dikatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, akhlak yang akan dibawa mati hayyan aw mayyitan. Ketika melihat Rasulullah, ingat sampai mati, sampai sekarang saat ini Nabi sudah meninggalkan kita. Ya, Nabi tinggal dibacakan maulidnya. Maulid Simtudurar yang begitu dikatakan Nabi SAW Rasulullah ahsanan khalqa wa khuluqa. Habib Ali Habsyi katakan sebaik-baik manusia selalu hayyan, hidup Rasulullah di hati kita, au mayyitan, sampai kita mati, selalu hadir di hati kita Nabi Muhammad. Ini orang zahir batin, dia mulia akhlak, dia mulia hati. Sehingga Rasul katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahsanuhum khuluqa, yang dia punya hati baik. Karena Rasulullah Nabi Muhammad seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi mendekati orang alim, karena orang alim dia pernah melihat seorang alim, pernah mendengar lisan seorang alim, pernah muwajahah dengan seorang alim, sampai li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam semesta ini. Dan di saat akhir hayat seorang itu, dia membawa hubbir Rasul, kecintaannya kepada Nabi Muhammad, pantang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Gak mampu, kita manusia. Selalu berharap
ya, beristighfar, ya, dan berhati-hati dalam hidup dunia untuk menjaga perbuatan, ya, yang dikatakan Ustaz Syafi'i, perhatiin yang haram, ya jangan dilihatin mulu, ya. Nanti kita ngelihat minuman-minuman keras. Nah, nggak boleh dilihat sampai nggak boleh dilihat najis. Ya, kita segala macam yang sunnah kerjakan. Ya, maksud Syafi'i jangan digampang-gampangin sunnah. Nah, kita ngelihat yang makruh tinggalin. Ya, karena nggak harus terus ngerokok terus, ya. Akhirnya jadi sakit. Ya, takut sakit, akhirnya ibadah terganggu. Nah, terus ngerti yang mubah, yang nggak manfaat, ya, nggak manfaat. Ada waktunya mubah ini bisa diambil. Ya, tapi mubah ini takut mubazir. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu ngerti yang sunnah, oh ya Allah, akan aku sia-siakan waktuku ketika aku melihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mending salawatan, mending istighfaran, mending kita salat sunnah. Aqimus salata li dzikri. Allah katakan, salat ini menunjukkan seorang hamba ini hamba Allah, ibadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita salat, mendirikan salat. Fakat agama din dikatakan. Oh, berarti kita menghidupkan agama. Nah, kalau kita nggak ngerjakan salat, fakat hadama din, berarti ngehancurkan agama. Nah, ini hati-hati. Musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Iblis la'natullah aba wastakbara. Dia hanya nggak mau sujud. Ya nggak susah, nggak ngerepotin, nggak ngeribetin, hanya nggak mau sujud. Allah laknat, itu sifat Allah. Iblis luar biasa. Dia ini bisa terbang, bisa ngilang segala macam. Ya, dia makhluk yang jenisnya gaib nih, iblis, jin segala macam. Hanya karena nggak mau sujud. Begitu juga umat Nabi Muhammad. Gampang kita masuk surga, gampang kita nyebut nama nabinya karena punya kemuliaan dari lahir, dari zaman yang Allah tentukan. Berkah mukjizat Rasulullah Al-Quran yang Nabi katakan taraktu fikum tsaqalain, Al-Quran wa idrati ahli baiti. Dikatakan Nabi sudah segala-galanya, Rasulullah sudah turun perintah salat. Kita salatnya umat Nabi Muhammad SAW. Menjaga akhlak dengan menghubungkan kebaikan Nabi Muhammad. Dengan kita menghubungkan segala kebaikan akhlak Nabi Muhammad. Apa yang dikhabarkan tentang Nabi Muhammad, cintai, ikuti apa yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada lautan keberkahan. Al-Bahrul Ulum, Rasulullah dikatakan lautan ilmu. Siapa orang dia mendekat kepada Nabi Muhammad akan mendekat banyak ribuan kebaikan. Siapa orang dia menjauh kepada Nabi Muhammad akan turun bala kepada orang ini. Gak usah nunggu bulan depan Safar, Allah akan beri azab. Karena dia Nabi Muhammad kesenangan Allah. Berarti orang yang mengganggu wilayah yang Allah inginkan untuk mendapatkan kesenangan, gul bifadlillah wa birahmatihi, itu rahmat Allah. Fabidzalika falafrahu, terus orang itu senang hatinya, dia nahanin orang, nyakiti orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan berikan azab. Ketika seorang itu ketemu ajal sampai mati terkadang, udah sengsara dunia, akhirat diculik, dimasukkan ke alam barzah, diazab, naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang dikatakan adab akhlak kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan kita sesama manusia. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti aturan Nabi Muhammad, ikuti agama Nabi Muhammad, kita baca maulid Nabi Muhammad, Allah akan berikan rusyud, Allah akan berikan kemenangan. Ini Muharram, akhir Muharram. Bulan Muharram ini bulan kemenangan umat Nabi Muhammad. Bulan Muharram ini bulan kemenangan umat Nabi Muhammad.
Aulia Nabi Muhammad, rasul nabi-nabinya Allah, Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam dengan tongkat Nabi Allah Musa Taha yang dikatakan ismuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad Taha Yasin Al-Mustafa. Nah, karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Muharram bukan umat Nabi Muhammad. Melihat apa segala sesuatu, ingat Rasulullah Nabi Muhammad. Orang akan menjadikan segala sesuatu seperti apa yang difikirkan. Andai kata yang difikirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang ahlu sunnah yang cinta kepada Nabi Muhammad, sering baca maulid Nabi Muhammad, sering selawat nyebut nama Nabi Muhammad, khusyuk tumaninah ngerjakan salat supaya enggak malu, supaya diaku umat Nabi Muhammad dan Allah kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.